Kembali lagi dengan saya Haris Putra dalam OPEK, obrolan pekerja. Di sesi terakhir ini kita akan menilai, melihat, mungkin memikirkan seperti apa sih masa depan Indonesia. Tapi sebelum itu kita ingin tanya dulu nih kepada Bang Arya Kumbara. Kira-kira apa sih mimpi beliau terkait dengan dunia advertising ke depannya? Terkait juga dengan mungkin dengan Indonesia ke depannya, bagaimana Indonesia dengan banyaknya bonus demografi yang mungkin tahun 2030, 2040, 2045 bisa menjadi negara superpower kalau tata kelola SDM-nya diperbaiki. Tapi kalau misalkan tata kelolanya yang diperbaiki, banyaknya orang justru jadi masalah. Nah, ini yang kita akan mengulik lebih lanjut, kira-kira seperti apa pendapat beliau. Bang Arya, kalau kita bicara tentang apa ya, dunia advertising gitu ya, dari dulu yang kita melihat dulu ada mungkin iklan dengan cara jadul gitu kan, dari getok tular gitu kan. Sekarang ada istilah viral gitu kan. Ini kan perkembangan yang luar biasa. Kalau dulu mungkin untuk jadi terkenal itu kita masuk TV, karena TV itu adalah suatu titik tertinggi mungkin ya, kasta tertinggi dari sebuah pencitraan. Tapi hari ini kita melakukan hal-hal bodoh gitu kan. Ada orang yang mungkin yang songong gitu kan, ada orang yang mungkin melakukan hal bodoh itu dipakai dengan handphone, lalu handphone itu bisa dipiralkan lewat sosial media, terkenallah dia. Nah, kalau dari sisi seorang advertising strategik melihat fenomena itu gimana tuh Bang? Sebenarnya gini, kalau kita ngomong soal fenomena tadi viral itu sebenarnya ini ya, apa namanya, dampak dari apa yang kita lakukan. Masyarakat Indonesia, apalagi itu kita ngomong manusia lah ya, manusia itu kan drivernya tinggi karena emosi kan. Dan kalau kita ngomong soal konteks ke Indonesia, orang Indonesia memang suka drama, apapun dramanya gitu, drama positif ataupun drama negatif. Makanya konten-konten tadi yang sifatnya negatif, sensasional gitu ya, itu dilihat orang banyak gitu, kemudian di share, ataupun konten-konten ataupun drama-drama positif. Karena memang orang Indonesia gitu ya, itu kayaknya haus akan entertainment sebenarnya. Jadi ketika memang ada satu apa namanya konten gitu ya, yang entertaining gitu, mau positif ataupun negatif, itu biasanya cepet lakunya gitu. Makanya sekarang decision-nya dua, kalau mau jadi terkenal, entah kita membuat sebuah sensasi negatif atau kita unggul dengan prestasi. Nah, biasanya yang sensasinya ini membuat konten dengan sensasi itu sebenarnya lebih cepat. Karena biasanya ya tadi prosesnya lebih cepat dan mengundang lebih banyak emosi kan. Kalau ngomongin soal prestasi ini kan butuh progres, butuh sistem, kemudian juga butuh apa namanya, formula ya, nggak instan. Tapi kalau misalkan kita bikin sesuatu yang negatif itu sekarang juga bikin konten negatif kemudian kita videokan, bisa jadi itu mendapatkan atensi banyak orang. Berarti sebenarnya gini, Indonesia itu kayak MKKB itu ya, masanya kurang bahagia gitu ya. Yang dimana kalau kan tadi butuh hiburan ya, artinya orang-orang ini sebenarnya nggak terhibur gitu. Mungkin faktor bisa jadi juga, mungkin faktor kesenjangan secara ekonomi gitu kan. Bisa juga faktor terlalu banyak hal-hal politik. Bisa juga terjadi banyak hal-hal yang membuat dirinya itu ya tadi kurang bahagia gitu ya. Padahal kalau kita lihat indeks kebahagiaan Indonesia gitu kan, itu mungkin daerah di Jogja itu lebih tinggi tingkat kebahagiaannya dibandingkan daerah lain gitu kan. Sementara ini kan 2020-2021, 10 tahun dari sekarang atau 20 dari sekarang gitu, itu kan kita kan bonus nih, kebanyakan orang nih 2030-2040 itu banyak orang-orang produktif, sementara negara lain sudah tua-tua gitu kan. Kita lihat Jepang saja, anak mudanya nggak mau nikah ya kan, gimana mau dapat anak dan bisa melanjutkan keturunan kalau nikahnya nggak mau gitu kan. Sementara kita mayoritas hobi nikah gitu. Jadi nanti 2030 ini kan banyak pekerja gitu kan. Kalau misalnya mereka produktif, positif sekali. Kebayang saya Indonesia superpower. Tapi kalau misalkan merekanya tadi yang mentalitasnya mungkin hobinya sensasional, bukan prestasi yang dikedepankan, saya pesimis tuh Indonesia akan lebih maju gitu kan.
Nah, kira-kira nih apa nih peran seorang advisor strategik untuk bisa membuat Indonesia lebih baik, lebih berdaya, lebih produktif menuju masa depan yang lebih gitu kan? Itu gimana, Bang? Bonus demografi kan sebenarnya niscaya begitu ya. Memang jadi tantangan pemerintah ke depannya adalah apakah bonus demografi ini jadi sisi positif atau negatif. Benar tadi ketika memang bonus demografi ini tidak diiringi dengan tingkat kemajuan berpikir dan daya saing masyarakatnya, itu pasti akan jadi negatif. Karena mereka tidak punya skill, sementara zaman semakin maju, profesi itu banyak yang menggunakan tenaga kerja non manusia. Nah, sebenarnya yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana orang Indonesia ataupun generasi orang tua sekarang itu mengajarkan problem solving ke anak-anak. Karena itu penting banget gitu. Jadi pendidikan memang penting, tapi knowledge gitu ya, pengetahuan itu jauh lebih penting. Kan kalau kita melihat orang yang tidak sekolah pun ketika mereka punya knowledge, ketika mereka punya gairah dalam belajar dan mereka tahu banyak hal, itu justru punya potensi sukses lebih besar daripada mereka yang sekolah. Jadi memang kedepannya adalah bagaimana kita bisa membuat lebih banyak orang Indonesia dan generasi anak muda itu untuk belajar problem solving. Karena memang kalau kita ngomong soal problem itu pasti akan ada di setiap generasi kan, dan itu akan semakin kompleks. Nah, yang perlu disiapkan adalah generasi yang bisa memecahkan masalah. Jadi itu. Kalau dulu generasi istilah kolonial ya, baby boomers, generasi X gitu ya, itu kan orang-orang yang tanda petik kreatif gitu. Artinya kreatif itu ada masalah di masyarakat, mereka melakukan pendekatan bermacam-macam agar masalah tersebut bisa diselesaikan. Tapi hari ini yang namanya anak ya baru sudah kenal namanya gadget, ya kan? Artinya ketergantungan terhadap sebuah produk bernama gadget ini kan membuat, kalau dulu tadi kan Bang Arya bilang agar upgrade skill membaca. Anak sekarang kan nggak suka baca, Bang. Gitu kan? Sementara kalau kita bicara produktivitas, bagaimana mungkin menghasilkan problem solving kalau nggak ada yang masuk? Ibaratnya begini, saya seorang penulis, saya bisa menulis itu kalau ada segudang fakta, data di kepala saya, itu bisa saya tuangkan. Nah, bagaimana mungkin kalau datanya nggak ada, gitu kan, semuanya hiburan semua gitu kan, yang nggak bakal prestasi gitu. Itu gimana untuk bisa bersaing secara kompetitif dengan masyarakat global gitu? Ini balik lagi ke inisiatif orang tuanya sebenarnya. Kan orang tua itu kan jadi nahkoda anaknya. Orang tua, jadi orang tua pun sendiri kalau saya melihat dia juga harus punya guidance, dia harus punya aturan buat anak-anaknya. Karena memang anak itu kan meniru orang tuanya. Anak bisa ketergantungan dengan gadget ya karena orang tuanya juga kan, karena orang tua mungkin pulang kerja capek, sementara anak pengen main, kemudian solusinya adalah memberikan entertainment tadi. Justru sebenarnya nanti fungsi kontrolnya itu emang ada di orang tua. Berangkat pasti dari orang tua. Anak itu, kalau misalkan tadi anak sekarang tidak suka membaca, kita lihat dulu orang tuanya, orang tuanya suka baca apa enggak, di rumahnya ada buku apa enggak gitu. Terlepas dari mediumnya ya, kita pakai Kindle kayak, kita pakai e-book kayak gitu ya, tapi minat pembaca itu biasanya itu diturunkan atau biasanya akan ditularkan dari orang tuanya. Jadi orang tua sekarang juga harus pintar-pintar dalam membuat sebuah aturan gitu ya, ada waktunya main, ada waktunya belajar gitu. Dan juga yang mungkin sering dilupakan adalah kadang-kadang orang tua sekarang itu otoriter. Jadi mereka memerintah tanpa memberi contoh. Jadi ayo belajar gitu, ayo baca buku gitu. Sementara orang tuanya ya sih aja main gadget gitu kan. Ketika orang tuanya tidak mencontohkan anaknya untuk melakukan hal yang serupa, maka mereka tidak akan bekerja, mereka tidak akan melakukan itu. Jadi fungsi kontrolnya tetap di orang tua. Anak suka membaca atau enggak tergantung orang tuanya. Kalau Bang Arya sendiri yang dilakukan terhadap anaknya gimana tuh? Apa yang sekarang untuk mempersiapkan mereka nanti siap secara 2030, 2045 seperti apa gitu? Kalau saya selalu mengajarkan dan menanamkan prinsip untuk paham terhadap sesuatu. Jadi bukan lagi soal menghafal, bukan lagi soal mengerjakan tugas, tetapi kuncinya adalah al-fahm.
Jadi paham dulu. Kalau mereka nggak tahu, kan tanyakan. Iya. Jadi bukan sekedar mengerjakan tugas, menghafal, pengalian. Mereka paham dulu. Ini tahu nggak asal usulnya gimana? Jika tidak tahu, membaca. Iya. Pun juga ketika saya mengencourage mereka untuk menonton YouTube, tontonlah YouTube yang berkualitas. Atau misalkan kenapa sih gerhana itu terjadi? Iya. Kalau membaca kan kadang-kadang anak-anak suka malas. Tapi di YouTube ada loh, Kak, Bang, gitu ya. Asal muasal dan penjelasan soal gerhana, deh itu. Driver itu ataupun inisiatif itu harus datang dari orang tua. Jadi orang tua itu harus bisa kontrol dan selalu memotivasi dan memberikan contoh kepada anak. Berarti paham dulu, lalu baru ikro. Betul. Dan ikronya di sinilah kontrol orang tua, gitu kan? Apa yang mau diikrokan? Kalau orang tua tidak mencontohkan. Iya. Ini menarik. Lalu gini Bang, mungkin kita bicara legacy nih ya, bicara warisan. Tentu kalau dulu kan orang tua saya itu ingin saya menjadi seorang ahli teknik, kan? Tahu-tahu jalan hidup saya bukan ke teknik nih, lari ke trainer gitu kan? Walaupun kalau kita bicara connecting the dot itu pasti ada hubungannya gitu kan. Cuma secara passion saya pribadi, saya itu ingin lebih senang ketemu orang ketimbang ketemu robot, ketemu mesin gitu kan. Nah, kalau kita bicara warisan nih Bang, untuk apa sih yang Bang Arya itu ingin wariskan kepada anak cucu dan masyarakat Indonesia agar paling tidak begini. Kalau tadi kan saya pernah di awal cerita sahabat pekerja, kalau kita bicara proklamator, kebayang itu adalah seorang insinyur Soekarno. Kita bicara Bapak Pendidikan Jajar Dewantara gitu. Nah, kembali lagi pertanyaan saya tadi kepada Bang Arya, kalau kita ingin anak cucu kita itu mandiri, dia punya problem solving gitu kan, apa nih yang harus kita wariskan sehingga ketika tidak adanya kita itu ini tetap jalan warisan ini, gimana? Yang pertama pasti ilmu ya. Ilmu. Nah, justru kalau saya lihat legacy, kalau ditanya misalnya ini pertanyaan yang amat berat sebenarnya gitu ya, amat berat, menantang dan juga agak complicated dijawab. Kalau kita ngomong soal legacy ya, yang paling penting pertama kalau saya melihat adalah saya sih pengen menularkan atau mengajarkan lebih banyak orang tentang ilmu yang saya dapatkan. Karena memang ilmu itu kan tidak mati, layaknya jiwa kan, layaknya fisik kita gitu. Jadi saya ingin dikenal sebagai orang, atau saya ingin mewariskan ilmu-ilmu yang saya bisa gitu ya, sehingga ilmu itu bisa bermanfaat buat dirinya dan bermanfaat buat orang lain, yang nantinya pun syukur-syukur akan diwariskan lagi. Jadi kalau misalkan kita ngomong soal mimpi ya, saya pengen bikin sekolah problem solving lah ya. Jadi kalau mengaca dari beberapa tokoh gitu, misalkan Elon Musk itu dia punya sekolah namanya Ad Astra, sekolah khusus banget gitu ya, yang diperuntukkan untuk orang-orang atau anak-anak yang punya kualitas. Gitu ya. Jadi mungkin itu hal yang mungkin bisa saya coba impikan lah ya, punya sekolah problem solving yang bukan juga cuma membaca dan menulis gitu, tapi bisa paham dan memecahkan masalah. Berarti untuk bisa everlasting, kita bicara bab mimpi terus menerus. Jadi Bang Arya ini punya mimpi membuat sebuah sekolah problem solving di mana generasi mendatang lewat sekolah ini bisa terus berprestasi, bisa terus melakukan perubahan, bisa terus melakukan perbaikan-perbaikan untuk bangsa kita yang luar biasa. Baik, sahabat pekerja, ini luar biasa. Sebenarnya kita masih mau melanjutkan, cuma karena waktu juga kita terbatas. Pada intinya adalah setiap masalah di dunia ini selalu ada solusi. Tinggal apakah kita solusinya hari ini kita berikan sekarang atau nanti untuk masa depan. Karena yang namanya legacy, namanya warisan, itu tetaplah menjadi sebuah warisan ketika kita paham, kita ikro gitu ya, kita bisa melakukan sebuah perbaikan terus-menerus. Baik, sahabat pekerja, terima kasih Anda sudah menonton, mendengarkan inspirasi dari Bang Arya Kumbara
dan tetap stay tune dengan kami di OPEK, obrolan pekerja.